Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan tentang instrumentasi elektrodinamika dengan topik dinamometer. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Baik, selanjutnya, saya atas nama Nikita Rasyadara Danika dengan NIM 166241006 akan menjelaskan tentang prinsip kerja serta alat ukur dari dinamometer tersebut. Yang pertama, dari dinamometer tersebut merupakan alat uji yang salah satu kegunaannya untuk mengetahui prestasi motor bakar. Nah, terdapat dua tipe dinamometer untuk mengukur daya pengereman dari suatu mesin, yaitu absorption dinamometer dan transmission dinamometer. Pada tipe absorpsi, energi atau daya yang dihasilkan oleh mesin diserap oleh adanya tahanan gesekan dari pengereman dan diteruskan menjadi panas. Sementara pada tipe transmission dinamometer, energi tidak lepas melalui gesekan namun digunakan untuk melakukan kerja. Kemudian berikut terdapat kutipan yang dimana diberitahu oleh Hadi Putranto dan Sudirman tahun 2015 telah melakukan penelitian yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Dinamometer Tipe Prony Brake untuk sarana praktikum prestasi mesin, menunjukkan hasil Prony Brake yang dirancang dan dibuat mampu mengukur putaran mesin, suhu mesin, konsumsi bahan bakar, daya, tekanan efektif, dan efisiensi termal. Kemudian pada kutipan kedua, pada Ardianto dan Wulandari pada tahun 2013 melakukan pengujian dan analisa tingkat keakurasian engine water brake dinamometer standar dan engine water brake dinamometer baru. Diperoleh hasil akurasi di atas 90% dibandingkan dengan engine water brake dinamometer standar. Berikut merupakan alat dari dinamometer Prony Brake, di mana dinamometer Prony Brake merupakan salah satu dari tipe dinamometer absorpsi yang memiliki bentuk sederhana sehingga mudah untuk dibuat. Alat ini dibuat dari dua buah blok kayu yang diletakkan melingkari puli yang terhubung dengan poros mesin di mana power dan torsinya akan diukur. Blok kayu dicepitkan dengan dua buah mur dan baut. Suspensi ditempatkan di antara baut blok kayu bagian atas untuk mengatur tekanan yang diberikan terhadap pool untuk mengontrol kecepatan. Pada saat Prony Brake dioperasikan, ujung batang kayu diberikan pembebanan menggunakan pemberat sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Dan kemudian, baut dikencangkan sampai poros mesin berputar pada kecepatan konstan dan batang berada pada posisi horizontal. Pengukuran torsi pada poros motor bakar menggunakan alat yang dinamakan dinamometer. Prinsip kerja dari alat ini adalah dengan memberi beban yang berlawanan terhadap arah putaran sampai putaran mendekati 10 rpm. Beban ini nilainya adalah sama dengan torsi poros. Lanjut ke yang jelasin contoh perhitungan. Baik, di sini atas nama Kapita Hanif dan NIM 166241032. Di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungan dinamometer yang memuat daya dan torsi. Next. Rumus dasar yang digunakan untuk menghitung daya adalah P sama dengan omega kali T, di mana P adalah daya mesin, omega adalah kecepatan sudut, dan T adalah torsi. Next. Berikut adalah contoh kasus untuk menghitung sebuah daya. Sebuah mesin diuji menggunakan dinamometer absorpsi. Mesin beroperasi pada kecepatan sudut 100 radian per second dan menghasilkan torsi 50 Nm. Hitung daya yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Diketahui kecepatan sudutnya 100 rad per second, torsinya 50 Nm, yang ditanya daya. Rumus dasar yang digunakan adalah P sama dengan omega kali T. Perhitungannya P sama dengan 100 kali 50, P sama dengan 5000 watt atau 5 kilowatt. Next. Selanjutnya, torsi dihitung dengan menggunakan T sama dengan F kali R, di mana F adalah gaya tarik,
R adalah panjang lengan gaya, dan T adalah torsi. Berikut adalah contoh kasus untuk menghitung sebuah torsi. Sebuah dinamometer digunakan untuk mengukur torsi pada poros mesin. Gaya yang diterapkan pada ujung tuas pengukur adalah 200 Newton dan jarak dari sumbu rotasi ke titik aplikasi gaya adalah 0,5 meter. Hitung torsi yang dihasilkan. Diketahui gaya sama dengan 200 Newton, nilai gaya dan jarak sama dengan 0,5 meter. Yang ditanya adalah torsi. Rumus dasar yang digunakan adalah T sama dengan F kali R. Perhitungannya T sama dengan 200 kali 0,5, T sama dengan 100 Newton meter. Sehingga hasil pengukuran menggunakan dinamometer menunjukkan bahwa daya yang dihasilkan adalah 5.000 watt untuk kasus pertama dan torsi yang dihitung sesuai dengan rumus yaitu 100 Newton meter. Perhitungan ini membuktikan bahwa metode pengukuran yang digunakan sudah benar dan sesuai dengan prinsip dasar kelistrikan serta mekanika. Bisa Izin jelasin perkenalkan, Pak dulu. izin perkenalkan Mas Berita dengan NIM 16624 Jadi untuk kekurangan dan kelebihannya. Next, untuk kelebihannya satu adalah mengukur daya mesin dan dua menguji peralatan di bawah beban dan ketiga itu menguji masalah kinerja dan keempat meningkatkan pengenalan kendaraan. Dan untuk kelima, next. Nah, untuk kekurangan tersebut itu awalnya biaya yang tinggi dan kedua itu memerlukan perawatan yang rutin. Dan ketiga itu terbatas pada kondisi pengujian dan keempat itu bisa besar dan berat. Untuk kelima itu bisa menghasilkan panas selama untuk di pengujian. Sekian, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Fatia Akila Tuayu dengan NIM 166241090. Selanjutnya adalah penggunaan dan aplikasinya. Next. Yang pertama ada pengujian prestasi mesin diesel. Alat ini digunakan untuk mengukur torsi, putaran mesin, dan daya dari mesin diesel, khususnya dalam konteks laboratorium teknik mesin. Cocok untuk dalam praktikum untuk memahami performa mesin. Yang kedua, sarana praktikum teknik mesin. Karena harga dinamometer komersial cukup mahal, pembuatan alat ini memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari prestasi mesin secara langsung. Digunakan untuk eksperimen dengan berbagai variasi beban dan putaran mesin. Yang ketiga, ada analisis efisiensi dan keamanan mesin. Dapat membantu dalam analisis efisiensi, termal, dan konsumsi bahan bakar dari mesin diesel. Dapat digunakan sebagai alat penelitian untuk peningkatan mesin desain mesin. Yang keempat, keterbatasan penggunaan. Hanya bisa digunakan pada putaran mesin diesel yang rendah karena pada putaran tinggi gesekan terlalu besar dan dapat membahayakan operator. Untuk aplikasi industri yang membutuhkan putaran tinggi diperlukan perbaikan pada desain dan konstruksi alat ini. Berikut merupakan data pustaka yang kami gunakan sebagai acuan pada presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.